Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Yul Saputra Morbo, kelas 11 IPA 1, nomor urut 35. Di sini, saya akan melakukan presentasi tentang peluang dan inspirasi usaha. A. Peluang dan inspirasi usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan inspirasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari 3. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Kedua, pengalaman hidup. Dan yang ketiga, intuisi diri sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 3. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan kesulitan. Yang kedua, kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, munculnya sebuah inspirasi. Ciri-ciri usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, bukan hanya ambisi pribadi semesta, tetapi sifat nyata. Yang ketiga, bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal. Yang kelima, tidak bersifat momentum atau musiman. Yang keenam, bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Yang ketujuh, peluang yang berasal dari ide, diperoleh dari inspirasi, peluang yang potensial, peluang usaha yang baik. Ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak meniru usaha orang lain. Yang kedua, nilai jual selalu meningkat dan inovatif. Yang ketiga, sesuai keinginan hati. Yang keempat, tingkat visibilitas teruji untuk dilakukan riset pasar. Dan yang kelima, ada keyakinan, rasa senang, dan selalu mengembangkan ide kreatif dalam bisnisnya. B. Sumber peluang usaha dan cara mengembangkannya. Peluang bisa bersumber dari berbagai macam hal. Yang pertama, ada peluang dari diri sendiri, yaitu usaha yang membutuhkan konsisten, komitmen untuk sukses merupakan peluang yang sangat besar kesuksesannya. Peluang yang berasal dari diri sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama hobi, keahlian, dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, ada peluang dari lingkungan. Usaha dari bisnis orang tua, lingkungan rumah, kebiasaan sehari-hari saat berkunjung ke berbagai tempat menjadi peluang yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada peluang dari perubahan yang terjadi. Perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan musim atau gaya hidup, dan yang berhubungan dengan kehidupan modern dapat menjadi bisnis yang besar. Yang keempat, ada peluang dari konsumen. Suara konsumen diperlukan untuk menciptakan gagasan baru. Contoh, yang pertama, keluhan konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus, angan-angan yang diimpikan konsumen, dan harapan dari konsumen. Yang kelima, ada peluang dari gagasan orang lain. Gagasan dari orang lain yang bersifat orisinil akan memunculkan sebuah peluang usaha yang baru pula. Dan yang terakhir, 6. Peluang dari informasi yang diperoleh. Peluang dari informasi yang diperoleh terbagi atas 3, yaitu memperoleh informasi tentang produk baru yang tren. Yang kedua, informasi tentang kebutuhan produk yang harganya lebih mahal di tempat lain. Dan yang ketiga, informasi tentang kebutuhan produk tertentu dan tahu di mana memperolehnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Yul Saputra Morbo, kelas 11 IPA 1, nomor urut 35. Di sini, saya akan melakukan presentasi tentang peluang dan inspirasi usaha. A. Peluang dan inspirasi usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan inspirasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari 3. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Kedua, pengalaman hidup. Dan yang ketiga, intuisi diri sendiri. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 3. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan kesulitan. Yang kedua, kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, munculnya sebuah inspirasi. Ciri-ciri usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, bukan hanya ambisi pribadi semesta, tetapi sifat nyata. Yang ketiga, bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal. Yang kelima, tidak bersifat momentum atau musiman. Yang keenam,
bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri. Yang ketujuh, peluang yang berasal dari ide. Diperoleh dari inspirasi, peluang yang potensial, peluang usaha yang baik. Ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak meniru usaha orang lain. Yang kedua, nilai jual selalu meningkat dan inovatif. Yang ketiga, sesuai keinginan hati. Yang keempat, tingkat visibilitas teruji untuk dilakukan riset pasar. Dan yang kelima, ada keyakinan, rasa senang, dan selalu mengembangkan ide kreatif dalam bisnisnya. B. Sumber peluang usaha dan cara mengembangkannya. Peluang bisa bersumber dari berbagai macam hal. Yang pertama, ada peluang dari diri sendiri, yaitu usaha yang membutuhkan konsisten, komitmen untuk sukses merupakan peluang yang sangat besar kesuksesannya. Peluang yang berasal dari diri sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama hobi, keahlian, dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, ada peluang dari lingkungan. Usaha dari bisnis orang tua, lingkungan rumah, kebiasaan sehari-hari saat berkunjung ke berbagai tempat menjadi peluang yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada peluang dari perubahan yang terjadi. Perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan musim atau gaya hidup, dan yang berhubungan dengan kehidupan modern dapat menjadi bisnis yang besar. Yang keempat, ada peluang dari konsumen. Suara konsumen diperlukan untuk menciptakan gagasan baru. Contoh, yang pertama, keluhan konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus, angan-angan yang diimpikan konsumen, dan harapan dari konsumen. Yang kelima, ada peluang dari gagasan orang lain. Gagasan dari orang lain yang bersifat orisinil akan memunculkan sebuah peluang usaha yang baru pula. Dan yang terakhir, 6. Peluang dari informasi yang diperoleh. Peluang dari informasi yang diperoleh terbagi atas 3, yaitu memperoleh informasi tentang produk baru yang tren. Yang kedua, informasi tentang kebutuhan produk yang harganya lebih mahal di tempat lain. Dan yang ketiga, informasi tentang kebutuhan produk tertentu dan tahu di mana memperolehnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, selamat pagi.